aku dari sini. Baiklah. Ya halo sahabat super, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jumpa lagi di informasi kita atau di dokumen kita seperti biasanya. Ya informasi kita kali ini kita akan mencoba menjelaskan barangkali nanti sahabat super di luar sana mau praktek sendiri atau mau mencari jalur positif negatif lampu jauh dekat senja positif negatif di mana saja di reflektor CB 150R facelift gitu ya, yang seperti ini ya. CB 150R kita akan mencoba menjelaskan jalur kabel di PCB-nya untuk positif, negatif, dan ini untuk khusus reflektor ini itu memang diatur dengan elektronik khusus yang ada di motornya tersembunyi atau perangkat ECU gitu. Biasanya ada perangkat elektronik khusus yang mengatur jalur lampu utamanya. Nah ini dia. Ada, nanti akan kita jelaskan di belakang ini ada holder kiri dari CB-nya. Ini masih berkaitan langsung ya, ini dia. Aduh, mana kurang jelas John ya. Ini dia, semua ada 8 kabel ya. Ini nanti ada 6 kabel yang kita jumper. Kita akan coba jelaskan mana positif negatif. Ya, ini di sini ada hijau polos. Maaf. Ada coklat polos paling pinggir. Coklat polos ya. Oke, ini sebagai apa nanti akan kita jelaskan. Dan ada hijau polos. Dan di sini ada putih polos. Serba polos nih ya, sampai ketiga ya. Kan ada putih garis hitam nih. Aduh, kelihatan nggak sih? Ada putih garis hitam, ada putih polos. Ini semuanya ada fungsinya. Ini semua ada berkaitan di PCB elektronik sini dan pengatur ECU. Yang di holder kiri itu juga dari ECU ya kayaknya ya. Jadi saya pribadi tidak mempelajari ECU-nya, tapi saya hanya cenderung menjelaskan jalurnya. Ini dia, ada kabel coklat yang polos, kabel coklat polos ini. Nah ini sudah kita jumper kabelnya, mudah-mudahan jelas penjelasannya, barangkali nanti praktek sendiri ya. Ini sudah kita pisah-pisah. Nah, kabel hijau ini sebagai negatif. Kenapa dipisah-pisah? Ada coklat campur hijau, biru campur hijau, putih campur hijau itu sebagai lampu dekat jauh dan senja. Nah ini dia sahabat super, ada kabel hijau nih, ada kabel hijau kita gabung putih. Nah ini ya, ada kabel hijau kita gabung dengan coklat, ada kabel hijau kita gabung dengan biru. Karena ini yang hijau semuanya negatif, tapi negatifnya itu pribadi-pribadi. Wah, negatif pribadi-pribadi. Padahal secara umum negatif tetap aja negatif 1 ya. Tapi khusus motor itu berbeda. Tidak hanya motor ini, tapi beberapa motor juga. Terutama yang elektronik seperti ini, yang ada kandungan elektronik ya. Nah di sini ini ada kabel kuning garis putih dan putih polos. Ini tidak kita jumper. Kenapa tidak kita jumper? Ini yang ada di holder sebelah kiri. Nah maka dari itu nanti kalau misalkan pesan paket reflektor jadi, tinggal colos saja. Nanti kabel kuning atau kuningnya ya terutama ya sebagai lampu jauh itu nanti berfungsi. Nah ini kabel kuning dan putih, kabel kuning garis putih dan putih polos di sini, di soket di sini. Nah ini dia ya tuh. Oke, nanti kita jelaskan kembali di bagian belakang. Jadi kalau pesanan paket reflektor jadi motor ini, jadi harus dipindah satu kabel. Yang kuning itu nanti berfungsi sebagai lampu jauhnya. Tapi kita tidak membicarakan indikator yang ada di speedonya nanti nyala apa enggak. Itu kita tidak membahas itu dulu. Bahasnya ini. Oke, di sini saya sudah menyiapkan driver. Walaupun ini LED 12 volt, tapi tidak bisa langsung. Tetap aja harus menggunakan step down atau driver kembali. Yang 3 watt 5 watt bebas, yang penting ada driver aja. Nah ini ya, ini kita tempel di positif negatif dari aki bisa, dari power supply bisa. Kita sedang menggunakan power supply dan ini positif negatif. Jadi ini untuk negatif sendiri tidak bisa digabung gitu ya. Untuk lampu jauh, lampu dekat, kalau negatifnya digabung itu salah satu nggak berfungsi. Jadi harus masing-masing terpisah negatifnya. Nah itu yang mengatur itu elektronik tertentu yang tertanam di motornya atau ECU itu tadi. Ini dia, saya akan mencoba tes dulu. Jadi untuk kabel coklat polos ini berfungsi sebagai positif ya, positif
12 volt. Dan negatif juga tentunya. Nah ini ya, nyala yang tengah. Nah ini dia. Ini senja, lampu senja. Tapi untuk negatifnya kabelnya warna apa? Untuk kabel yang senjanya sebentar nanti akan kita tunjukkan. Kita tes dulu ini ya. Maaf, ini kabel lepas-lepas. Nah ini sebagai senja 12 volt, tapi kita memang menggunakan driver kembali, tidak secara langsung ya, supaya menganalisis, bukan menganalisis sih. Nah, apa sih namanya? Menetralisir ampere yang besar itu. Penetralisir ampere volt yang berlebih itu driver. Nah, itu driver itu fungsinya di situ. Menetralisir ampere yang terlalu besar. Dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan LED yang diperlukan. Tapi ada ukurannya sendiri ya, ada yang 3 watt sampai 10 watt. Ada yang berfungsi 15 watt dan lain sebagainya, macamnya banyak. Ya ini dah. Di sini ada coklat garis putih. Nah, coklat garis putih itu sebagai negatif senja. Mana? Ini sebentar kita tes kembali, takutnya salah. Saya juga lupa lagi nih. Nah, ini coklat garis putih. Maaf, coklat garis putih sebagai positif. Sorry, silakan diperhatikan. Mana itu tadi? Kurang jelas ya kabelnya ya, agak buram sedikit ya gambarnya. Nah ini tadi putih garis apa ya? Putih garis hitam ya, putih garis hitam sebagai negatif ya. Kalau coklat garis putih tadi sebagai positif, lampu dekat ya. Ya ini nyala bagian atas, ini lampu dekat ya. Oke, ini lampu dekat bukan lampu jauh seperti ini. Ini asli, cahaya asli, masih murni. Terangnya seperti ini bawaannya emang. Nah ini positif. Nah ini positif ya. Yang putih sudah dipisah tadi. Maaf ya, ini di dalam penjelasan seperti ini tuh terkadang yang dijelaskan bingung, yang menjelaskan pun juga bingung. Jadi ya kita harus sambil memperhatikan bersama. Oke, ini masih menunjukkan cahaya asli seperti ini ya. Bawaan originalnya seperti ini terangnya, itu ya segitu. Nah, ini off ya. Nah, bener nggak tadi jalurnya yang coklat garis putih itu sebagai positif lampu dekat. Nah, sekarang langsung ke lampu jauh ini. Aduh, gambarnya kok buram gitu. Nah, biru polos sebagai positif lampu jauh. Kalau yang negatifnya mana? Nah, ini lampu jauh. Kok negatifnya nggak dilihatin sih? Mungkin nanti dilihatin kembali, mungkin kurang jelas saya sendiri ngeliatnya. Gimana itu kemarin? Nah, ini yang kabel polos biru sebagai positif ya, positif 12 volt, tapi harus pakai driver kembali, jangan langsung, karena aslinya pun ada elektronik khusus yang mengatur. Nah ini untuk posisi lampu jauhnya ya. Nah ini lampu jauhnya seperti ini, cenderung lebih bulat sedikit dibanding lampu dekatnya ya, karena emang reflektornya juga lebih sedikit. Memang seperti ini lampu jauh. Nah, oke, ini kita lepas kembali. Mana? Ayo diperlihatkan lebih jelas lagi biar nggak bingung. Nah, jadi seperti ini sudah kita pisah-pisah ya. Dari 8 kabel, ini 6 kabel yang kita jumper, yang 2 itu menuju holder soalnya. Yang kuning garis putih dan putih polos menuju holder. Ya, ini dia tuh. Nah, ini coba kita gabung negatif untuk lampu dekat dan negatif untuk lampu jauh. Kita gabung, dia berfungsi nggak? Biasanya nggak berfungsi dia, karena ada pengaturan khusus elektronik. Jadi emang kadang agak membingungkan ya mengenai perkabelan seperti ini ya. Saya sendiri pun juga bingung sebenarnya.
Kita akan mencoba menunjukkan saja. Bagi yang suka ngotak-ngatik. Nah, ini lampu dekat menyala, lampu jauh sekarang. Nah, ini lampu jauh nggak mau menyala tuh. Kalau negatifnya digabung. Nah, nggak menyala ya. Emang gitu dia. Ini negatifnya digabung, dia nggak mau nyala untuk jauhnya. Nah, jadi gitu ya untuk komponen elektronik di PCB ini memang selalu berbeda. Nah, ini ya tuh. Nah, ini kita negatifnya kita pisah. Kalau kita gabung dia off dia. Kita tempel nih. Nah, tuh kita tempel dia off dia. Jadi dia nggak mau bekerja kalau negatif kita gabung. Terus cara mengatasinya memang sedikit agak sulit. Bila tidak menggunakan sistem elektronik atau ECU di motornya itu bisa, tapi agak sulit. Menggunakan relay juga bisa. Oke, mungkin tidak akan jauh ke sana. Mungkin akan kita ini dia. Jadi kalau pesan paket reflektor jadi motor ini itu memang harus memindah satu kabel di sini. Jadi nanti fungsinya sebagai lampu jauh. Posisi dari sini lampu jauh kita tempelkan langsung di kabel biru polos tadi, yang menempel ke kuning garis putih. Hanya saja ini kan harus dipindah dulu di soket ini ya. Nah, ini ada putih garis hitam, ini harus dilepas ini. Ini harus dilepas. Itu yang terhubung di ECU-nya. Jadi harus dilepas, di jumper ke coklat. Nah, nanti ini kabel kuning berfungsi sebagai lampu jauh. Untuk kabel biru ini nanti kalau pakai reflektor kita jumper di kabel kuning garis putih tadi ya. Jadi kalau pakai reflektor itu seperti itu kurang lebih kita mengaturnya. Walaupun pakai reflektor jadi, tapi harus pindah satu kabel. Ya kalau kurang jelas sih biasanya kita anjurkan untuk tanya di WhatsApp. Bisa sih sebenarnya, tapi emang untuk WhatsApp sendiri kita kan memang agak sedikit ini ya, agak sedikit sibuk juga. Jadi posisi coklat polos di soket orinya itu sebagai positif senja. Untuk kabel biru polos sebagai positif jauh, coklat garis putih sebagai positif lampu dekat, sisanya negatif semua selain yang kuning garis putih dan putih polos, semuanya negatif. Hanya saja negatifnya emang masing-masing ya. Oke tuh sahabat super, mungkin emang tadi sudah dijelaskan. Barangkali mencari positif negatifnya. Untuk coklat polos sebagai positif 12 volt senja, tapi harus pakai driver lagi. Biru polos sebagai positif lampu jauh, tapi harus pakai driver juga. Coklat garis putih sebagai positif lampu dekat, sisanya negatif selain kuning garis putih dan putih polos. Oke, mudah-mudahan jelas. Sekian dan terima kasih. Next informasi, next video, karena waktunya sangat singkat sekali. Wassalam.